yang kita mau bahas ini kan tentang investasi emas. Karena yang kita tahu saat ini di tengah pandemi ini kan pasti menghantam semua sektor ya, terutama sektor keuangan dan hampir semuanya turun gitu. Tapi yang saya baca-baca nih, emas itu ternyata bergerak naik. Kenapa bisa seperti itu? Dan apakah kira-kira kalau di tengah pandemi ini tuh kita masih bisa uh, berinvestasi emas nggak sih? Cocok nggak sih kalau kita investasi emas di tengah pandemi ini? Nah, mungkin dari Pak Rudi dan Bu Putu nanti bisa menjelaskan langsung bagaimana sih kita apa namanya mensiasati ya solusi apa sih anti krisis nih saat pandemi ini. Langsung berarti ke Bu Putu ya, Bu Putu akan ngejelasin lagi tentang investasi emasnya, Bu. Karena Bu Putu perwakilan langsung dari Galeri 24-nya. Oke, saya perkenalkan bagi teman-teman yang baru bergabung, saya Putu. Saat ini saya di Galeri 24, PT Pegadian Galeri 24 tepatnya. Apa itu PT Pegadian Galeri 24? Mungkin beberapa teman-teman di sini masih ada yang belum tahu bahwa Pegadian sejak Agustus 2018 itu Mbak Ira sudah memiliki satu anak perusahaan yang berfokus pada bisnis perdagangan emas. Nah, kalau dulu masih dalam satu badan, yaitu PT Pegadian Persero, kalau sekarang Pegadian memiliki satu anak perusahaan lagi, yang itu yaitu PT Pegadian Galeri 24. Nah, apa saja sih yang dikelola oleh PT Pegadian Galeri 24 ini, gitu ya. PT Pegadian Galeri 24 ini karena kita berfokus pada bisnis perdagangan, tentu kami mengelola untuk jual beli emas batangan maupun perhiasan. Baik emas batangan maupun perhiasan. Kami kalau boleh share ya, jadi tagline kami beli emas tanpa was-was gitu ya. Nanti penjelasannya kenapa sih beli emas tanpa was-was di Galeri 24 gitu. Kalau pertanyaannya kenapa emas itu udah disampaikan tadi kan ya. Nah, sekarang kenapa beli emas tanpa was-was di Galeri 24? Satu, karena di Galeri 24 ini kami mengutamakan kualitasnya. Semua produk yang masuk, siapapun produsennya, kami melakukan uji kualitas terlebih dahulu sebelum kami melakukan penjualan. Begitu kira-kira. Lalu tadi saya sampaikan juga bahwa kami anak perusahaan BUMN PT Pegadian tentu sudah memiliki reputasi yang harus juga kami jaga. Sehingga kami nggak mau main-main soal kualitas gitu kira-kira. Lalu apalagi? Outlet Galeri 24 ini sekarang di seluruh Indonesia sudah mencapai di 75 titik dan kemungkinan akan terus tumbuh untuk mendekatkan, mempermudah akses teman-teman semua di seluruh Indonesia untuk mendapatkan emas batangan dan perhiasan tadi. Tidak hanya emas batangan dan perhiasan, saat ini kami juga baru saja nih meluncurkan produk dinar namanya. Dinar Galeri 24. Nanti bisa kita perlihatkan seperti apa dinar Galeri 24. Gitu ya. Lalu berikutnya, ketika kami menjual produk berlian, ada perhiasan yang ada berliannya. Nah, berlian itu pun sudah melalui diuji oleh satu divisi yang memang berfokus untuk pengujian dan sertifikasi. Karena Pegadian punya namanya punya gemolog yang memang sudah sangat terlatih skillnya, begitu. Sehingga tidak perlu dikhawatirkan, tidak perlu ragu lagi bahwa semua produk-produk yang kami jual itu sudah sangat teruji kualitasnya. Lalu apalagi? Galeri 24 juga menjamin semua emas yang dijual melalui outlet-outlet kami itu akan kami beli kembali dengan nilai beli kembali yang kompetitif tentunya. Jadi teman-teman semua yang memang sudah pernah bertransaksi atau baru mau memutuskan bertransaksi di Galeri 24, tidak perlu khawatir. Karena dalam masa pandemi seperti ini pun, di mana toko-toko penjual yang lain mungkin ya, dalam tanda kutip agak kesulitan likuiditas, kami tetap membuka
dan melayani masyarakat yang hendak melakukan penjualan kembali emasnya. Ada syarat-syarat dan ketentuannya tentu saja, dan syarat dan ketentuan ini sangat mudah, cukup simpan bukti pembeliannya. Oke. Gitu. Oke. Oke, tadi kalau disampaikan oleh Pak Rudi ingin konfirmasi ke kami bagaimana sih harga emas dari sisi kami, dari nilai kami, begitu ya. Nah, ini saya ambil contoh karena kami juga menjual produk Antam. Oke. Produk Antam kami ambil contoh yang denomnya 5 gram. Itu kalau dilihat di awal tahun harganya 3,6 juta. Kalau untuk posisi per tanggal hari ini, tanggal 20 kemarin, itu sudah mencapai 4,5 juta. Sempat sangat tinggi waktu di awal-awal April, sampai mencapai 4,8 juta rupiah per satu kepingnya. Gitu, per satu kepingnya, per 5 gramnya. Nah, ini kalau dihitung-hitung benar kata Pak Rudi tadi, kira-kira kisarannya 22-24% lah dari awal tahun. Oke. Gitu, grafiknya, kenaikannya. Nah, tadi saya juga sempat intip-intip sedikit pertanyaan, apakah kondisi ini akan terus berlanjut sampai kapan, begitu kan pertanyaannya? Ya, betul. Rasanya kami yang sudah cukup mengikuti historical emas ini ya, Mbak, itu belum ada satu orang pun yang bisa memprediksi besok harganya akan nambah naik atau turun. Yang ada kemungkinan kecenderungannya saja gitu, kecenderungannya semakin tidak pasti kondisi perekonomian kita, kondisi politik kita, kondisi keamanan, kondisi kesehatan mungkin karena COVID ini, maka akan ada kecenderungan semakin tidak pasti itu harga emas ini akan meningkat. Tapi besok apakah naik atau turun, nggak ada yang tahu gitu. Nggak ada yang tahu. Nah, lalu pertanyaannya, apakah saya harus tetap berinvestasi nih dengan kondisi seperti ini, gitu kan pertanyaannya? Kalau boleh, tadi saya juga menyimak informasi dari Pak Rudi, maka pada saat kita memiliki kemampuan, memiliki daya beli, itu adalah saat yang paling tepat untuk melakukan investasi. Karena apa? Karena harga besok itu kan nggak ada yang tahu nih. Bahkan saya pun tidak akan tahu besok itu naik apa turun gitu. Pada saat kapan kita memiliki dana yang cukup, pada saat itulah kita melakukan investasi gitu. Jawabannya. Oke, tinggal nanti dibuat portofolionya, investasinya itu dalam bentuk apa? Apakah semuanya dalam emas? Apakah nanti dibagi dalam bentuk properti? Begitu? Apakah sebagian disimpan mungkin dalam bentuk uang cash, gitu kan? Itu kan masuk dalam perencanaan kita, gitu. Oke, saya lanjutkan ya, Mbak. Nah, saya cerita produk-produknya yang kami pasarkan. Produk-produk yang kami pasarkan itu emas batangan berbagai brand. Salah satunya itu tadi Antam, tentu sudah sangat familiar Antam ini karena memang Antam ini udah menguasai pasar ya, mendominasi pasar, khususnya di emas batangan. Lalu juga ada produk UBS, Untung Bersama Sejahtera, ini produsennya ada di Surabaya sana. Lalu juga ada yang namanya Lotus Archie. Nah, ini mitra kerja, mitra bisnis kami yang baru. Mitra bisnis ini juga tidak kalah menarik juga, menawarkan harga emas batangan yang cukup kompetitif dengan desain yang cukup menarik gitu kan. Pertanyaannya apakah kadarnya sama? Sama semua kadarnya. Persis sama, karena kami sudah tadi melakukan pengujian. Untuk setiap emas yang kami jual melalui Galeri 24, kami sudah melakukan pengujian. Jadi baik emas batangan merek Antam, merek UBS, merek LE, dan juga yang terbaru, kami melakukan co-brand juga dengan PT UBS. Itu yang ujung kanan atas, teman-teman. Ini adalah co-brand kami dengan PT UBS, namanya LMG24, karena kami berikan warna-warni yang sangat menarik. Jadi ini memberikan pilihan bagi teman-teman yang suka mengoleksi, begitu ya, suka warna-warna yang cerah. Silakan miliki LMG24, gitu.
Bisa pilih warna ya Bu Putih ya. Ya, bisa pilih warna. Misalnya mau kasih hadiah untuk Valentine gitu, pilih warna pink gitu. Ya. Bagi yang suka warna biru juga ada. Bagi suka warna yang agan silakan dipilih. Jadi kami ini menjual semua produk-produk yang berkualitas tentunya untuk apa? Untuk memberikan banyak pilihan. Ya. Banyak pilihan. Bagaimana keputusannya itu ada di tangan teman-teman semua, tapi di mana tempat belinya, nah itu yang penting. Ya. Keputusan membeli yang mana itu ada di teman-teman semua, tapi di mana membelinya itu penting. Kenapa di Galeri 24 sebagaimana saya sampaikan tadi, gitu ya. Lalu ini saya berikan di slide ini saya berikan beberapa simulasi harga sekedar untuk memberikan gambaran. Perbedaan memang pasti ada. Perbedaan harga ini pastinya disebabkan oleh tadi ada ongkosnya yang lebih mahal, ya, ada ongkos yang lebih mahal, ada yang tidak terlalu mahal, begitu. Ini semua menjadi pilihan bagi teman-teman yang ingin melengkapi koleksinya dan memiliki daya beli, silakan mau beli yang mana saja, gitu kan. Bagi yang memang fokus saya mau cari yang murah, boleh juga pilih yang mana yang paling murah, gitu. Tapi kalau dari sisi investasi, prinsipnya apabila emas itu sama, ya kan, nilai intrinsiknya sama, kadarnya sama, beratnya sama, kalau boleh saya sarankan cari yang nilainya paling kompetitif. Oke. Oke. Nah, ini saya sampaikan ini adalah LM Galeri 24 yang terbaru tadi. Ini kan Mbak Ira kalau diperhatikan warna-warnanya cantik sekali nih. Seperti hadiah kita pada sore hari ini Mbak Ira, kami menyediakan 3 buah ya. LM Galeri 24 yang beratnya 0,5 gram nih. Wow. Warnanya kuning cerah. Wow. Tuh. Ini bagi peserta yang sudah bertanya ya, nanti kita akan pilih 3 pertanyaan terbaik. Boleh gitu kan. Nanti kalau yang penasaran lagi sama yang warna biru, boleh juga tuh. Gitu. Carinya kemana? Carinya di outlet Galeri 24 kan gitu. Banyak warnanya juga ya Bu Putu ya? Banyak sekali pilihan warnanya. Nah ini makin besar denomnya itu warnanya semakin gelap. Oke. Ya, makin mature berarti kan, makin mature. Kalau yang 100 gram ini warnanya hitam Mbak Ira. Gitu. Yang 50 gram abu-abu dark gray gitulah kira-kira. Ya. Nanti bolehlah nanti bisa dilihat koleksinya di outlet Galeri 24 yang terdekat. Iya. Oke. Lalu saya lanjut lagi. Nah, ini saya share sedikit mungkin nanti bisa ditambahkan oleh Pak Rudi, beliau ini pasti sangat paham tentang dinar, bahwa dinar ini kan sudah menjadi alat tukar, benar ya Pak Rudi ya, bagi umat Islam sejak masa Nabi, gitu ya. Nilainya stabil dan diukur dengan, kalau saya sering mendengar ceramah para ustadz itu diukur dengan 1 ekor kambing. Jadi kalau setiap umat muslim mau Idul Adha, dan mau menyembelih kambing gitu kan, zaman dulu bisa dibeli dengan 1 dinar. Bahkan sampai sekarang bisa dengan 1 dinar. Dan saya perhatikan nih pada tahun ini 1 dinar ini kambingnya itu malah lebih besar ini Pak Rudi. Lebih daripada layak. Karena kan kalau sekarang nih harga dinar kita itu di sekitar 4 jutaan gitu ya. Kalau kambing yang layak aja saya nggak tahu nih untuk harga tahun ini. Mungkin dengan pandemi ini jangan-jangan tambah naik gitu. Tapi kita bisa cek apakah 1 dinar saat ini memang benar-benar bisa untuk membeli seekor kambing nanti pada bulan September ya Pak Rudi ya, Idul Adanya ya tahun ini. Juli Pak. Oh Juni. Juli. Oke. Oh nanti kita bisa buktikan apakah harga 1 dinar ini memang masih mampu untuk membeli 1 ekor kambing. Tapi dari tahun-tahun sebelumnya itu sudah terbukti bahwa 1 dinar ini bisa untuk membeli 1 ekor kambing begitu. Nah ini kami menyediakan dalam 3 pilihan, yaitu 1 dinar, kemudian setengah dinar, dan 1/4 dinar. Boleh dilihat di sini harganya, ini pada harga hari ini 3,8 belum sampai 4 juta, 3,8 juta. Ini beratnya 4,25. 1 dinar ini beratnya 4,25 gram, di mana kadarnya 22 karat tes. Kalau 22 karat tes itu kurang lebih 92% ya Pak Rudi ya?
Betul ya? 916. 916 ya, 916, 91,6, 91,6%. Nah, ini setengah dinar, berarti tinggal 4,25 dibagi 2 aja, gitu kan, beratnya. Dan yang paling kecil itu di 1/4 dinar. Oke. Gitu, oke? Ini adalah produk terbaru kami, Pak Rudi. Barangkali Pak Rudi kalau mau menabung juga dalam bentuk dinar, dengan senang hati, Pak Rudi. Mbak Ira juga boleh, teman-teman di sini juga Sudah boleh. punya saya, Bu. Oh ya, wow, luar biasa nih. Pak Rudi memang selalu di part pertama nih kayaknya Mbak Ira. Nah ini adalah beberapa perhiasan ya, yang mana brandnya kami bermitra dengan produsen-produsen yang memang sudah memiliki nama baik. Karena kami sangat menjaga kualitas dan walaupun produknya mereka itu sudah memiliki nama baik, kami tetap melakukan pengujian. Kami tetap melakukan QC pada saat emas ini masuk ke dalam storage-nya Galeri 24. Sehingga teman-teman yang tadi disampaikan Pak Rudi, ada risiko undercarating. Insya Allah Galeri 24 itu sudah melakukan pengujian Pak Rudi untuk emasnya Galeri 24. Dan ingat untuk yang teman-teman yang mau membeli perhiasan, tolong diperhatikan untuk menyimpan baik-baik buktinya. Itu bukti pembeliannya. Sehingga ketika ingin menjual kembali itu akan dinilai dengan harga yang kompetitif sesuai dengan harga beli kembali pada saat itu, gitu ya. Oke. Nah ini juga kami menyediakan berlian, yang diikat dengan emas, baik berlian maupun emasnya juga sudah teruji dan di manakah bisa diperoleh semua yang kami produk kami itu sudah tersebar di seluruh Indonesia. Ini dia outlet-outlet kami. Bu Putu, Ya. Sudah ada di mana aja ya Bu Putu ya? Ya, ini sudah ada di kota-kota provinsi dan kota-kota besar di seluruh Indonesia. Begitu. Outletnya sangat mudah ditemui karena mereka menyatu dengan outlet-outletnya Pegadaian. Oke. Gitu. Ya. Dan kalau dalam masa pandemi ini juga nggak usah khawatir, nggak usah takut kena razia gitu ya, atau mungkin udah mager keenakan di rumah, tetap bisa belanja melalui online store-nya Galeri 24 ya, melalui www.kataloggaleri24.com, melalui Tokopedia, melalui Shopee begitu. Dan buat teman-teman kita selalu mendengar apa nih masukan apa minat teman-teman itu bisa disampaikan ya, bisa disampaikan dan mudah-mudahan kita bisa mengikuti selera pasar gitu kira-kira Mbak Ira. Ya. Oke. Itu ini saya sudah punya nih, Bu. Wah. Luar biasa Pak Rudi. Sudah punya duluan dinarnya? Ya, kita udah punya dinarnya, sudah punya LJ24-nya, kemudian saya juga sekarang bagi THR-nya pakai ini, Bu. Oh iya, saya tadi lupa jelaskan. Bagi-bagi THR bisa dengan souvenir Galeri 24 yang dipegang Pak Rudi itu juga, gitu ya. Luar biasa, Pak Rudi tiada duanya. Di live ini bisa langsung ke Galeri 24 ya Bu Putu ya untuk bisa banget. Jadi gitu. Investasi. Untuk berinvestasi di mana belinya yang nggak perlu pakai was-was itu ya di Galeri 24. Ya, sudah Gitu. teruji ya. Ya. Mungkin itu dari saya. Silakan Mbak kalau kita mau berdiskusi dan melanjutkan karena banyak ada pertanyaan menarik ini Pak. Betul. Yep. Sudah. Wah ini Cukup. banyak pertanyaannya ya. Ya. Oke. Oke, kita bisa mulai langsung dari Pak Rudi bisa memberikan sharingnya tentang investasi emas. Kita langsung buka share screen-nya ya Pak Rudi. Oke, baik Mbak. Terima kasih. Oke ya, baik. Kalau kita berbicara investasi, mungkin kadang-kadang investasi emas itu diperdebatkan. Apakah emas ini alat investasi atau bukan? Karena ada yang mengatakan emas itu bukan alat investasi karena tidak menghasilkan cash flow. Ya kan? Kalau kita ini investasi emas, beli emas 1 kilo, ya kita pegang 1 kilo, nggak beranak emasnya. Iya. Jadi seperti itu. Jadi memang, nah karena sifatnya seperti itu, ada yang mendefinisikan dan emas bukan alat investasi, nggak cocok disebut alat investasi. Gitu. Tapi saya melihat kalau misalkan kita beli tanah, apakah itu disebut investasi? Pasti semua sepakat itu investasi. Padahal tanah kita yang kita beli pun nggak tambah lebar, nggak tambah luas, gitu kan.
tetapi ternyata nilainya nambah, gitu kan. Nah itulah mungkin saya bicara dari itu dulu. Slide berikutnya yang disampaikan bahwa dalam investasi itu kan ada dibagi menjadi beberapa bagian, dua ya, minimal ada dua bagian investasi, yaitu investasi aset real, kemudian investasi aset finansial. Nah, emas masuk di dalam kategori investasi aset real. Artinya memang fisik barangnya ada dan kita kuasai. Nah, kemudian ada investasi aset finansial. Nah, inilah yang mungkin konotasikan sebagai yang memberikan cash flow. Ada saham, ada obligasi, reksadana, tabungan, dan deposito. Itu semua ada saham menghasilkan dividen, ataupun menghasilkan penambahan nilai sahamnya, obligasi juga ada bunganya, reksadana menghasilkan bunga, tabungan, deposito pun sama. Nah, tapi di investasi aset real itu ternyata hitungan return-nya bukan dari angka cash flow yang masuk, gitu kan? Tapi berapa nilainya ketika dulu beli, dan ketika sekarang kita revaluasi sudah jadi berapa. Ketika angkanya berubah, itulah sebetulnya investasi sebagai investasi aset real itu. Karena next slide berikutnya ada yang disebut dengan di dalam, kalau kita berbicara tentang hasil investasi, ada investasi pendapatan tetap, ada investasi pertumbuhan. Nah, investasi yang disebut dengan finansial tadi lebih kepada investasi pendapatan tetap karena menghasilkan bunga yang dikeluarkan bisa per hari, per bulan, per minggu gitu kan, atau per tahun, ya, obligasi, deposito. Investasi pertumbuhan dilihat dari pertumbuhan nilai asetnya. Ya, kan? Mungkin saya ilustrasikan. Kalau sekarang hari ini misalkan saya punya emas 1 kilo gitu kan. Dulu saya beli tahun 84. Wah, lama banget itu. Iya. Itu harga 1 kilo cuma 12 juta Mbak harganya per kilo. Karena tahun 84 ketika saya masih SD, itu harga emas Rp12.000 per kilo, per gram. Ya kan? Jadi 1 kilonya cuma 12 juta. Tapi ketika saya jual sekarang, sudah tembus di angka 800.000. Gitu kan. Padahal emasnya masih warisannya masih pegang ya tetap 1 kilo gitu kan. Nggak berubah, malah kelihatan warnanya makin kayak nggak menarik karena model lama gitu kan. Tapi aset gitu ya Pak ya? Ya. Nah, itu yang disebut dengan investasi aset pertumbuhan itu seperti itu. Nilainya bertambah ya. Kemudian kalau saya bisa gambarkan ada di slide yang agak jauh gitu kan. Tapi saya ke slide berikutnya dulu sebelum membahas lebih detail tentang ini. Tentang ketika kita berinvestasi, tentunya kita akan memikirkan beberapa faktor, yaitu keamanan. Ya. Kalau kita mau investasi, apakah yang alat investasi ini kita aman? Maka di dalam investasi emas itu ada beberapa kategori sebetulnya. Yang tidak disebut investasi emas itu ada yang disebut memang ada investasi tambang emas. Ada perusahaan tambang emas, jual sahamnya, ketika kita beli saham pertambangan itu disebut sebagai investasi emas, ada seperti itu. Kemudian ada yang investasi emas itu ada dengan yang namanya electronic finance ada ETF di luar itu, bagaimana trade fund itu ada juga di situ ada emasnya. Kemudian kalau yang saya maksud di sini adalah investasi emas yang fisiknya kita kuasai, kita pegang emasnya, gitu kan. Jadi ketika bicara faktor keamanan, itu ya tergantung bagaimana kita menyimpan fisik ini. Kemudian risiko, gitu kan. Kita akan memikirkan risiko investasi kita. Banyak hal yang jadi risiko. Umumnya adalah risiko penurunan nilai, ya kan. Apakah aset yang jadi alat investasi kita ini harganya akan turun. Kemudian risiko jual baliknya itu susah, ya kan. Kita punya aset, nilai investasinya besar, tapi ketika mau jual, kok minta ampun susahnya. Ya, banyaklah cerita kita punya, sering ketemu ada spanduk nempel di halaman rumah, ya kan, udah setengah tahun masih nempel gitu kan, ya kan, itu risiko untuk susahnya menjual aset kita. Belum lagi risiko penurunan nilai tadi, ya. Kalau di emas tuh ada lagi, karena kita menguasai emas fisik, maka risiko yang inherent dan tidak ada di investasi lain, risiko emas palsu. Oke. Iya kan, kita udah pegang emasnya, kita kuasai lama gitu kan, ternyata emasnya palsu. Nah, percuma juga gitu kan. Nah, itu tapi kalau misalkan saham palsu pasti kayaknya susah gitu kan, apalagi sekarang digital gitu. Tapi kalau emas palsu masih ada. Kemudian kalau kita berinvestasi emas dalam perhiasan, itu ada yang namanya
risiko bukan emas palsu, tapi nggak sampai ke palsu, tapi undercarating. Undercarating itu artinya emas perhiasan yang kita simpan, kualitasnya ternyata tidak sesuai yang ditulis di surat. Oke. Ya kan? Disebutkan di suratnya itu emas 75%, emas 750 atau emas 18 karat itu sama itu ya. Sama emas yang sama. Tetapi ternyata begitu diuji gitu ternyata emasnya nggak segitu. Kenapa ini bisa terjadi? Ya karena masyarakat kita nggak tahu kan ini kadarnya berapa. Betul nggak 18 karat? Nah, ketika toko mengatakan 18 karat tapi nggak bisa kita konfirmasi betul apa tidaknya, nah sebetulnya kita menyimpan emas yang kualitasnya nggak sesuai dengan, padahal kita belinya harga 18 misalkan. Itu yang emas, risiko yang ada di emas perhiasan, emas palsu, kemudian juga emas yang undercarating. Ya. Itu dari risikonya. Kemudian kita bicara likuiditas. Emas ini boleh dikatakan alat investasi yang sangat liquid. Beberapa kalangan menyebutkan sebagai sangat liquid karena sudah setara kas. Kapan saja bisa dicairkan. Ya kan? Bisa dijual atau digadaikan, gitu kan, dan lain sebagainya. Dan toko emasnya pun juga cukup banyak. Kemudian proteksinya seperti apa? Ada jaminan proteksinya, apakah kebal inflasi, gitu kan, dan lain sebagainya. Kemudian keuntungan. Nah, keuntungan itu ya dari tingkat berapa banyak. Nah, kalau bicara keuntungan, tentunya ini tidak berjalan secara konsisten ya, termasuk hanya sekuensial aja, waktu-waktu tertentu saja. Nah, dan sekarang ini ketika wabah corona mulai ada embun awan resesi gitu kan, itu adalah keuntungan emas ini menjadi sangat menjadi momentum bagi investasi emas untuk menunjukkan kejayaan-nya. Di slide berikutnya kalau saya coba. Oke. Kita next. Ya, next ya, itu disebutkan di situ harga emas tahun 2019 gitu kan. Kita lihat kalau saya katakan harga emas dunia, kenapa kok kalau harga emas harus merefer ke harga emas dunia? Karena memang emas itu harganya ditentukan secara internasional. Ya. Gitu kan. Jadi harga emas di dalam negeri selalu mengacu kepada harga emas yang terjadi di luar. Nggak bisa berdiri sendiri. Pasarnya meskipun terpisah tapi terkoneksi dalam harga. Ya. Untuk 1 troy ounce harga emas tahun 2019 itu naik 18% dari 1.200 ke menjadi 1.500-an. Nah, itu seperti itu. Nah, dan dalam rupiah naiknya 14,5% karena awal tahunnya 625.000, akhir tahun kemarin 2019 di 716. 716 itu termasuk percepatan kenaikan yang tinggi di akhir-akhir. Kalau kita melihat lagi slide berikutnya next, di kinerja investasi emas di kuartal 1 2020, nah, itu akan terlihat lagi gitu kan. Ini karena awan resesi gara-gara pandemi ini sudah mulai ada pengaruhnya ke pasar. Maka kemudian dalam waktu 4 bulan saja, gitu kan, itu kenaikannya sudah 11,5% di dalam dolar, tetapi di dalam rupiah menjadi 21,3%. Kenapa kok di rupiah waktu akhir April kemarin sempat tembus? Karena akhir April ini kurs rupiah masih di atas angka 15.000. Sekarang sudah di bawah 15.000 gitu kan. Karena apa? Ya, tadi ada di slide berikutnya bahwa harga emas di Indonesia salah satunya dipengaruhi oleh kurs rupiah terhadap dolar. Gitu. Next, slide berikutnya mungkin ini tadi menjawab yang pertama, apakah emas alat investasi atau bukan. Kemudian berikutnya yang ingin saya jelaskan, yang perlu kawan-kawan tahu juga adalah mengapa emas. Apa sih sebetulnya emas? Di slide berikutnya ada jelaskan bahwa emas itu sebetulnya logam biasa, ya, sebagaimana logam-logam lain yang kita kenal di dalam tabel periodik. Ya, di situ ada besi, tembaga, perak, zinc dan lain sebagainya. Dan salah satunya ada emas di nomor atomnya 79, kode atomnya aurum AU. Ya. Jadi memang sebetulnya dia hanya logam biasa saja. Back satu slide itu. Next. Ya. Oke, jadi ya ini yang spesial aset. Bahwa emas itu spesial aset. Kenapa? Karena ternyata emas memiliki sifat-sifat yang kemudian nanti akan merefer kepada kebutuhannya. Ya.
Yang pertama, emas itu anti karat, tidak berkarat. Apa ini konteksnya? Kemudian konteksnya hanya satu-satunya logam yang tidak berkarat, emas itu, yang kemudian sangat cocok dijadikan logam perhiasan. Karena logam lain yang berkarat ketika bersentuhan dengan kulit manusia, perempuan terutama, itu kemudian akan menimbulkan alergi. Karena memang itu berkarat, sehingga memang kemudian bersentuhan dengan kulit dia akan alergi. Emas tidak berkarat, salah satunya tidak menimbulkan alergi. Maka kemudian ketika dibikin perhiasan, ya aman dipakai. Coba ada orang yang bikin perhiasan dari tembaga misalnya. Bisa, sangat bisa dibikin menjadi gelang, anting, kalung, sangat bisa dibikin. Persis sangat, cuma dari tembaga. Dipakai oleh perempuan, nggak sampai 24 jam, akan gatal-gatal dan menimbulkan bekas merah di kulit. Gitu kan. Akhirnya kemudian nggak jadi pilihan untuk dipakai perhiasan. Jadi salah satu dari, kemudian dari spesial aset apalagi yang kemudian berhubungan dengan demand-nya, permintaannya. Emas itu salah satu superkonduktor, penghantar panas dan penghantar listrik yang paling baik. Dan ini berimplikasi kepada kebutuhan teknologi sekarang. Ya, gadget kita makin ke sini makin berat, makin tipis tapi makin berat. Ya, itu gara-gara memang alat komponen yang untuk menghantarkan listrik dibikin dari emas. Kalau dibikin dari perak atau dari tembaga, itu memerlukan logam yang cukup besar-besar ukurannya. Kita tahu ukuran kabel-kabel tembaga itu besar-besar. Tetapi ukuran kabel yang terbuat dari emas bisa sebesar rambut dibelah 7. Oh, berarti bisa sangat tipis ya Pak Rudi ya? Udah sangat tipis ya, sampai ukuran nano bahkan. Nah, makanya chip komputer gitu kalau kita lihat berwarna kuning kan. Yeah. Itu kan ternyata terdiri dari ribuan garis yang menghubungkan antar komponen. Dan itu memungkinkan dibuat dengan emas, sangat memungkinkan dibuat, dan akhirnya bentuknya menjadi sangat tipis. Yeah. Nah, ini kemudian berimplikasi kepada kebutuhan emas untuk keperluan teknologi. Yeah. Nah, satu lagi, emas spesial aset apa? Emas itu ternyata satu-satunya logam yang hanya disamai sama perak, bersifat biocompatible. Biocompatible itu artinya ketika dia ditanamkan di dalam tubuh manusia, baik itu untuk keperluan medis dan lain sebagainya, maka dia tidak menimbulkan respon infeksi. Oh, oke. Reaksinya tidak jadi infeksi karena tidak berkarat tadi, salah satu sifatnya. Kemudian sehingga tidak menjadikan reaksi. Makanya kemudian banyak alat-alat kedokteran yang ditanamkan di dalam tubuh manusia, kalau tidak terbuat dari emas, dia dilapisi dengan emas. Oke. Nah, salah satunya yang gampang, mengapa dari dulu cuma ada gigi emas? Oh, iya, iya. Karena kalau dibuat dari logam lain nggak nyaman. Ya, juga jadinya ya Pak, kenapa? Jadi, iya, jadi seperti itu. Jadi karena itu ada kebutuhan. Ya, itu. Kedua, langka ya, sehingga memang non inflasi. Artinya sampai sekarang emas ini tidak gampang ditambang ya. Penambangan perak, penambangan tembaga sangat banyak dan besar. Tetapi emas makin ke sini makin langka. Nah, jarang kita mendengar cerita penambangan emas di permukaan sungai. Udah nggak ada. Ya, tapi zaman dulu kita menonton film saya tahun 70-an masih ada di Amerika tuh California Gold Fever gitu kan, cukup naik ke atas bukit, ada sungai di sana bisa menambang kemudian dapat butiran emas. Ya. Sekarang tambang emas hanya ada di dalam tanah dan itu pun sudah semakin dalam ke dalam tanah. Konon katanya di Freeport sana di tambang emas terbesar di Indonesia itu sudah ada tambang emas yang menggunakan lift vertikal 100 meter ke bawah. Ya, artinya memang sudah semakin di dalam tanah. Makin langka, biaya produksi. Nah, ketika langka dan susah diproduksi, maka tidak mungkin ada banjir emas, gitu kan? Maka tidak mengalami inflasi. Nah, kemudian emas juga sampai sekarang aset yang paling mudah diperjualbelikan. Ya, nampaknya nggak sulit gitu kan kalau kita punya emas mau jual. Itu satu hal yang paling mudah untuk diperjualbelikan atau menjadikan uang. Next, kalau kita lihat sejarah di slide berikutnya, bahwa dari zaman dahulu memang emas diposisikan sebagai 3 hal ini: alat tukar, ya, kemudian unit of account, alat ukur, alat hitung, dan store of value itu ya alat investasi kalau kita sekarang katakan. Ya,
banyak warisan-warisan sebuah kerajaan tentunya dalam bentuk emas gitu ya, nggak dalam bentuk yang lain. Nah, dan seperti itu. Ya. Lalu kalau kita bicara tentang medium of exchange alat tukar, inilah salah satu yang kemudian menjadi hal kenapa uang mengalami inflasi, uang kartal, sementara emas tidak mengalami inflasi. Ini sebetulnya ada bahasan tersendiri. Gitu. Kita bisa bicara panjang lebar. Salah satu kenapa emas anti inflasi itu adalah karena memang alat tukar yang standar dari zaman dahulu dan sampai zaman sekarang. Cuman ketika ada uang kartal, uang kertas ataupun koin lainnya yang nominal tidak sama dengan intrinsik, nah itu yang kemudian menyebabkan uang itu mengalami inflasi. Ya. Dari zaman dahulu emas itu sebagai alat tukar, sebagai alat ukur dan sebagai alat investasi. Boleh ada yang mengatakan kalau begitu investasi yang primitif dong. Investasi tradisional. Boleh dikatakan demikian, tapi yang terbukti secara zaman ke zaman memang terbukti ampuh. Ya. Ada di slide saya berikutnya yang agak jauh dari slide ini tentang bagaimana seorang gubernur BI mengatakan banyak investor yang melarikan asetnya ke dalam bentuk emas. Ibu Menteri Keuangan pun mengatakan investor besar melarikan asetnya ke emas dan dolar. Artinya memang emas dijadikan acuan untuk sebagai alat untuk menyimpan nilai. Next. Ya. Yang ingin berbicara tentang apa sih yang mempengaruhi harga emas, ya, terutama harga emas dunia. Ya, dari sisi global, kalau kita baca kajian-kajian, nggak ada lain sebetulnya yang mempengaruhi harga emas itu hanya sisi demand dan supply. Karena secara internasional emas dijadikan komoditas. Ya, maka sisi demand dan sisi supply itu menjadi sangat krusial di dalam hal penentuan harga emas. Nah, ketika pindah ke Indonesia, kurs rupiah terhadap dolar juga menjadi sangat berpengaruh. Ya, karena kan harga emas standarnya dolar, begitu masuk ke Indonesia tentu harus dikalikan ataupun dikonversikan dengan rupiah. Ketika rupiah melemah 100 rupiah, hitung-hitungan sekarang, ketika rupiah melemah 100 rupiah, misalkan dari 14.900 ke 15.000, sementara harga emas di luar tetap, maka harga emas dalam rupiah per gram akan naik kurang lebih 5.000 rupiah per gram. Dengan melemahnya rupiah 100, harga emas akan meningkat 5.000 rupiah. Meskipun harga di luar itu tetap. Nah, karena pelemahan rupiah yang 100 rupiah. Bagaimana kalau rupiah, yang saya nggak bisa bayangkan, rupiah yang diprediksikan prediksi pesimisnya Pak Bu Menteri Keuangan bisa sampai 17.500 dari akibat corona ini, gitu kan? Setiap 100 aja 5.000 harga emasnya naik. Ya kalau 1.000 jadi 17.500 25 kali 5.000. Ya kan akan jadi naik berapa gitu kan, tembus angka 1 juta itu bukan omong kosong gitu kan. Tapi bagaimana kalau rupiahnya menguat sampai 10.000, ya harga emas juga akan turun di Indonesia. Cuman pertanyaannya kapan jadi 10.000 gitu. Pak Rudi, sepertinya terputus sinyalnya Pak Rudi. Kita masih coba hubungin ulang Pak Rudi. Nah, teman-teman yang sudah bergabung, selamat bergabung di bincang online-nya suara.com. Nah, sore ini kita sedang membahas tentang investasi kilau emas bareng sama Galeri 24. Nah, sambil kita nunggu Pak Rudi, narasumber kita pada sore hari ini ada dua, yaitu Bapak Rudi Kurniawan, selaku Deputi Bisnis Area Jatiwaringin PT Pegadaian Persero, dan juga Ibu Luh Putu Andarini selaku Kepala Divisi PT Pegadaian Galeri 24. Nah, ini kita masih coba menghubungi Pak Rudi, mungkin terputus sinyalnya ya. Nah, teman-teman, aku infokan lagi bagi teman-teman yang sudah bergabung di live Zoom-nya bincangonlinesuara.com, teman-teman bisa mendapatkan voucher dari Galeri 24 dan untuk 30
pendaftar pertama yang dari kemarin sudah daftar di live Zoom chatnya, live Zoom-nya bincangonlinesuara.com itu akan mendapatkan giveaway voucher senilai Rp100.000. Dan teman-teman yang lain tidak usah sedih karena juga mendapatkan voucher senilai Rp50.000 dari Galeri 24 dengan menuliskan kode vouchernya yaitu FB50 di websitenya Galeri 24 yaitu www.kataloggaleri24.com. Nah, kalian bisa menukarkan vouchernya di situ. Dan nanti pada sesi tanya jawab kita juga teman-teman 3 penanya terbaik akan diberikan giveaway langsung dari Galeri 24. Nanti kita masih coba menyambungkan dengan Pak Rudi. Apakah sudah bisa tersambung? Mungkin masih nunggu Pak Rudi, kita ke Bu Putu dulu ya. Bu Putu, kita kan tadi udah ngeliat nih jabaran sedikit dari Pak Rudi soal investasi emas ya. Ternyata emas juga bisa disebut sebagai alat investasi ya. Nah, kalau melihat situasi seperti ini di Bu Putu, kan kita sekarang lagi diterapkan PSBB nih di beberapa kota di Indonesia. Nah, baiknya tuh kita memegang emas fisik atau kita lebih baik pegang cash. Apakah memegang emas fisik itu resikonya besar, Bu Putu? Kira-kira baiknya tuh kita pegang emas fisik atau kita pegang cash untuk selama masa PSBB ini di tengah pandemi? Oke, Mbak Ira, kita ini ya. Tadi udah sampai cerita risiko ya, tadi Pak Rudi itu sempat cerita risiko, ada faktor keamanan juga ya yang perlu diperhatikan. Ketika kita memiliki emas, tentu kita ada risiko keamanan, gitu kan? Nah, pertanyaannya sekarang kondisinya ketika kita sudah memiliki emas di tangan nih, ketika sudah memiliki emas di tangan, berarti ada risiko keamanan, gitu kan? Nah, artinya, dengan semakin krisis yang makin berkepanjangan ini, ada kemungkinan, mudah-mudahan tidak terjadi, bahwa masyarakat semakin resah, makin banyak yang kehilangan mata pencaharian, kemudian ekonomi semakin lemah, dan tentu mungkin tindak kriminal akan semakin banyak gitu ya. Kalau boleh saya sarankan, apabila kita sudah terlanjur memiliki emas batangan, itu sebaiknya mulai dititipkan di SDB. Oke. Deposit box. Kalau sudah terlanjur memiliki emas batangan, gitu kan? Kenapa? Karena itu tadi, karena kita ada risiko keamanan. Namun jika kita belum nih dan baru mau berencana memiliki emas, baru berencana memiliki emas, Pegadaian itu ada memiliki satu produk. Nah ini Pak Rudi udah hadir lagi. Nanti Pak Rudi bercerita lebih lanjut. Ya, jadi Bu Ira bertanya Pak Rudi, dengan kondisi pandemi ini kita lebih baik memiliki emas secara fisik atau seperti apa sebaiknya gitu. Jadi saya sampaikan bahwa kalau kita sudah terlanjur memiliki fisik, itu sebaiknya kita menyimpan di SDB yang pastinya standar keamanannya lebih baik gitu kan. Namun jika baru berencana memiliki emas, itu Pegadaian juga punya satu produk yang lebih aman. Namanya, boleh saya, ini kan clue-nya Pak? Boleh ya Pak Rudi? Kita punya produk Pegadaian tabungan emas. Begitu. Ya. Jadi baik yang memiliki fisik maupun mau menyimpan tidak secara fisik, Pegadaian punya fasilitasnya. Kira-kira begitu Mbak Ira. Siap, Bu Putu. Oke, kita balik lagi ke Pak Rudi ya, Pak Rudi. Oke. Sampai ke slide faktor yang mempengaruhi harga emas. Kita balik lagi ke share screen-nya yang tadi Pak Rudi sudah jelaskan ya. Boleh dilanjut Pak Rudi. Baik, mohon maaf sebelumnya koneksinya terputus. Baik, tadi bicara baru sampai ke pengaruh kurs rupiah terhadap harga emas di dalam negeri. Ya, bagaimana cukup besar ya. Jadi tadi saya sampaikan 100 rupiah aja melemah bisa sampai 5.000 rupiah harga emas dalam rupiah per gramnya meningkat. Bagaimana kalau sampai kemudian diprediksi 17.500 ya, ini baru optimis sedang, pesimis sedang.
Ya, padahal kalau katanya kalau pesimis beratnya itu bisa sampai 20.000. Iya kan? Nah, tapi mudah-mudahan nggak terjadi deh menurut saya juga kan. Kalau saya sih senang-senang aja gitu kan, karena emas saya nanti naik harganya. Buat yang Baik ya. ya Pak ya. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi harga emas. Nah, kemudian saya ingin mengajak kawan-kawan peserta untuk melihat sisi apa sih demand emas. Ya, di slide berikutnya ada. Oke, next. Sisi supply-nya dulu. Ya. Karena emas itu sekarang sudah menjadi komoditas. Emas itu sekarang komoditas, maka harganya itu sangat terpengaruh dengan sisi supply dan sisi demand. Next slide-nya mungkin bisa untuk membantu kawan-kawan. Ya. Ya. Emas itu sekarang adalah komoditas, harganya dipengaruhi supply dan demand. Next, berikutnya kita lihat sisi supply-nya seperti apa. Ya. Oke. Fakta ya yang terjadi sekarang ternyata tambang emas baru makin sulit ditemukan. Ya, sedang ada sekarang ini menjadi bahan pembicaraan di Bukit Bintang. Ya, katanya di situ tambang potensi emasnya besar. Cuman belum apa-apa ributnya sudah minta ampun. Ya, tapi ya, jadi tambang emas baru makin sulit ditemukan. Ya, Antam aja dari dulu nggak nambah banyak. Karena mereka mengeksplorasi yang dipongkor. Itu sudah semakin dalam ke dalam tanah. Kemudian gambar yang tengah itu kondisi Freeport. Ya, Freeport dulu namanya Iceboh, itu berupa bukit. Dulu itu bukit. Dari tahun 68 itu mulai ditambang dan sekarang berubah sudah menjadi lembah. Ya. Gitu kan. Dulu ngambil tembaga yang bercampur emas itu tinggal diambil dari atas digelontorkan ke bawah turun, nggak pakai ongkos, iya kan? Meluncur sendiri. Ya, sekarang dari bawah ke atas itu perlu diangkut pakai dump truck. Ya. Konon katanya dump truck dari tengah dasar lembah itu untuk ngangkut satu dump truck itu kurang lebih isinya 4-5 ton tanah untuk diolah ke atas, itu memerlukan waktu hampir 1 jam berputar. Jadi bisa kita bayangkan bagaimana ongkos produksinya sekarang dibandingkan dengan yang dulu. Ya, betul. Artinya dan betul secara internasional juga cost of product emas itu rata-rata pertambangan sudah di angka 1.200 US dollar per troy ounce. Ya, jadi ketika kemarin di beberapa 2018 harga emas sempat mencapai di angka 1.200 bahkan 1.100 lebih itu sudah bagi pertambangan sudah nggak menarik. Sudah nggak menarik karena marginnya tipis sekali. Tapi sekarang sudah mulai meningkat, tapi juga tetap masih di bawah harga yang pernah dicapai oleh emas sebelumnya. Untuk diketahui saja, harga emas pernah menembus angka 1.895 US dollar per troy ounce. Sekarang ada di angka 1.700, hari kemarin itu 1.736. Ya kan? Jadi masih kalau kita berkaca ke yang mungkin ke 1.800 ya sangat mungkin. Gitu kan. Seperti itu. Artinya berapa? Jadi itu kos biaya penambangan juga sudah semakin mahal. Itu dari sisi supply. Kemudian kandungan emas atau rendemennya, gitu kan? Itu juga sudah semakin sedikit. Ya, konon katanya dulu 1 ton tanah diangkat ke atas, dimurnikan, dicari emasnya, itu bisa menghasilkan belasan gram emas. Dari 1 ton tanah itu misalkan bisa sampai 12 gram emas. Sekarang katanya 1 ton tanah yang diambil dari tempat yang lebih dalam, lebih jauh ke dalam, ketika dimurnikan hanya menyisakan 4-6 gram saja. Itu yang kemudian meningkatkan kepada produktivitasnya produktivitasnya makin kecil dan meningkatkan harga. Itu dari 3 hal aja. Masih ada beberapa hal, tapi saya cukup 3 dulu. Kemudian sisi demand-nya. Oke, next. Next ya. Sisi demand-nya itu ada demand emas perhiasan, yang terbesar itu perhiasan, investasi dan teknologi. Kemudian yang berikutnya tuh keempatnya itu dentistry, kesehatan yang terkait dengan gigi dan kemudian keperluan yang lainnya. Next slide-nya kelewatan. Ya. Emas perhiasan itu demand-nya paling tinggi ya.
Jadi dia hampir lebih dari 50% demand emas dunia itu untuk keperluan perhiasan. Slide-nya dimundurkan. Ya, slide demand. Oke. Nah, demand emas untuk perhiasan itu dominan. Maka kemudian ada sentimen-sentimen permintaan emas yang tinggi, perhiasan maksud saya, yang tinggi pada masa-masa tertentu. Oke. Dan itu ujung-ujungnya meningkatkan demand. Ketika demand meningkat, supply tetap, artinya apa? Harga meningkat. Iya. Nah, salah satunya harga akan ada demand emas yang cukup tinggi perhiasan itu di India dan di Cina. Ya, itu terjadinya di semester kedua. Ya, kalau di India ada yang namanya festival Dipawali atau festival Diwali, itu yang identik dengan emas baru. Ya kan, semua orang India wajib beli emas. Kayak orang Islam di Indonesia Lebaran wajib ada ketupat misalkan. Atau bukan baju baru ya. Nah, itu seperti itu. Makanya kemudian grafik peningkatan harga emas itu selalu lebih tinggi di semester kedua dibandingkan semester pertama. Nah, jadi itu beberapa kali kita belajar. Jadi perhiasan demand-nya makin tinggi ya, dan memang menjadi faktor dominan untuk kebutuhan emas dunia. Ya. Rasionalisasinya kita gampang sih sebetulnya. Di Indonesia kan ada kebiasaan ketika anak perempuan lahir, pasti. Ya minimal sepasang antingnya dan satu cincinnya. Padahal ada berapa ribu anak perempuan lahir di Indonesia setiap harinya. Gitu. Dan ketika tahun depan adiknya lahir perempuan lagi, biasanya nggak mau pakai abang punya kakaknya. Ya, nah, yang ada disimpan aja. Anting tinggal separuh hilang, dia tetap disimpan. Ya kan? Belum lagi kalau yang udah mulai berkemampuan, ibunya pakai gelangnya bukan 1, 2, 3, tapi lebih banyak lagi. Gitu kan. Rame ya Pak ya? Makin rame. Ya. Kemudian yang pakai hijab, kalau cuma anting 20 gram nggak kelihatan ketutup hijabnya. Maka kemudian memerlukan yang 40 gram biar kelihatan. Itu lagi. Ya misalkan, artinya memang wajar ketika demand perhiasan itu semakin meningkat. Nah, ini yang kedua yang menarik adalah demand untuk investasi. 4 bulan terakhir ini peningkatannya secara internasional meningkat tajam. Meskipun belum melebihi permintaan emas, tapi biasanya cuma tumbuh 2%, 3% gitu kan. Sekarang ini tumbuhnya bisa sampai 5% dalam 1 kuartal saja. Karena sedang terjadi namanya di luar negeri itu flight to quality. Terbang menuju yang lebih berkualitas. Jadi banyak ya, betul kata Gubernur BI, betul kata Menkeu, banyak yang mengalihkan ke dolar atau mengalihkan ke emas. Karena mereka melihat ada suasana yang belum tentu, ketidakpastiannya tinggi. Nah, maka kemudian mereka menyerahkan kepada emas yang disebut sebagai safe haven, ya, tempat menyimpan yang aman. Nah, dan ketika seorang investor besar dari luar negeri kemudian mau mengalihkan sebagian aset finansialnya kepada emas, itu belanjanya bukan 1 kilo, 2 kilo. Pasti belanjanya dalam hitungan ratusan kilo, dan itu akan mempengaruhi pasar. Nah, jadi memang sedang terjadi demand investasi ini. Nah, boleh tanya nanti ke Bu Putu bagaimana bisnis emasnya dalam 4 bulan terakhir. Saya rasa meskipun kantornya tutup, banyak outletnya yang tidak buka optimal, tapi saya rasa angkanya penjualannya tetap naik. Jadi ya. Kemudian berikutnya kebutuhan emas untuk teknologi. Ya, tadi dari awal saya katakan kebutuhan teknologi itu besar karena emas menjadi superkonduktor dan pemantul sinyal yang paling efektif. Maka kemudian gambarnya itu sengaja saya pilih gambar satelit yang berlapis emas. Karena sekarang memang supaya satelit itu memiliki kemampuan daya pantul yang optimal, kemudian daya pakai yang tahan lama, maka harus dilapisi emas. Karena kalau dibuat dari logam biasa, besi, atau tembaga, itu cepat karat. Mungkin dalam jangka waktu sekian tahun jadi sampah di angkasa. Tetapi kalau dibuat dari emas, dia nggak akan lekang. Seperti itu. Oke, next berikutnya. Kayaknya waktu saya udah mau hampir habis. Ya, nah ini yang saya katakan bahwa ketika kondisi ketidakpastian buka, ya, ini kemudian banyak orang yang mencari
melarikan asetnya ke dalam sesuatu yang lebih aman. Disebut dengan safe haven. Flight to quality, ujungnya mencari yang safe haven. Safe haven itu ternyata sebetulnya bukan hanya emas, tapi bond, ya, obligasi pemerintah itu di mana-mana menjadi pilihan sebetulnya. Ya, Amerika bondnya juga laku, Indonesia. Tapi ketika sekarang ini, gitu kan, bagaimana Trump yang sudah mulai kurang mendapat dukungan, gitu, atau bagaimana pemerintah kita yang sudah mulai goncang ganjing, gitu kan, akhirnya obligasi pemerintah pun tidak menjadi safe haven. Ya, yang safe haven tinggal emas lagi ujung-ujungnya. Gitu kan. Akhirnya kemudian orang berburu emas. Oke, next slide berikutnya. Nah, ini saya ingin tadi yang beberapa kali saya sebut, ini ada di berita ya, bagaimana disebutkan gara-gara corona, ya kan, investor memindahkan aset dan lain sebagainya. Oke, mungkin itu, Mbak. Sementara kalau sampai ke perhiasan juga. Oke, slide berikutnya. Ya. Nah, ini kita bahas juga ya, Mbak. Ya. Oke. Baik, ya, memang muncul pertanyaan, Pak Rudi, mana yang lebih baik, investasi perhiasan apa emas batangan? Ya, saya selalu mengatakan dua-duanya baik. Ya, dua-duanya bisa menjadi alternatif karena dua-duanya memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Ya, kalau perhiasan salah satunya nggak bisa dipakai. Gitu kan. Kalau emas batangan hanya disimpan saja. Ya, saya pernah berdiskusi dengan seorang ibu yang mau investasi emas, dia beli gelang. Padahal gelang yang dipakainya sudah ada 3. Gitu. Tapi dia masih mau beli gelang lagi. Bu, kenapa nggak beli LM? Gitu. LM kan nggak bisa dipakai, Pak Rudi. Kalau ini kan lumayan bisa bergaya. Gitu. Saya katakan, Bu, meskipun bisa bergaya, tapi kan kok jual baliknya itu hilang. Banyak yang hilang ongkosnya. Gitu kan. Ya nggak apa-apa, katanya. Yang penting bisa gaya. Nanti saya pikir, ketika berbicara gaya, nggak ada harganya memang. Iya. Gitu kan, nggak bisa divaluasi jadi berapa. Makanya kemudian ada di slide berikutnya. Nah, ketika kita membeli emas perhiasan, ada 4 faktor harga di situ. 1, nilai emas itu sendiri. 2, ongkos bikin ataupun ongkos desain. 3, margin penjual, itu kan keuntungan penjual. Keempatnya pajak pertambahan nilai maupun pajak barang mewah, tergantung kategorinya. Nah, ketika kita jual balik, angka-angka ongkos, margin, pajak, itu semuanya nggak balik. Artinya akan ada selisih di situ. Makanya, apalagi kemudian nilai emasnya pun sesuatu yang bisa diperdebatkan. Artinya tadi saya katakan undercutting, kadar emasnya tidak sesuai. Itu akan menjadi sangat mengurangi nilai emas perhiasan tersebut. Tetapi kalau misalkan, wah saya kan belum punya untuk dipakai, ada juga yang mengatakan kalau emas dipakai nggak kena zakat, gitu ya, misalkan lebih baik emas perhiasan saja. Nah itu monggo-monggo aja. Gitu. Nah, apakah emas batangan ada ongkos, margin sama pajak? Ongkos ada, ongkos cetak, tapi sangat minimum. Apalagi kalau kita belinya di angka 100 gram ke atas, itu ongkos bikinnya udah nggak terasa. Yang 1 kilo malah nggak ada, bisa dikatakan nggak ada ongkos bikinnya. Gitu kan. Bagaimana marginnya? Tentu marginnya ada. Margin penjualan emas itu di antara 2-5%. Nggak tinggi-tinggi, karena memang pasarnya sangat liquid, nggak perlu margin yang tinggi. Pajaknya bagaimana? Sejauh ini emas batangan masih dikategorikan bahan baku. Jadi tidak kena pajak, kalaupun ada minim sekali. Boleh nanti dikonfirmasi sama Bu Putut. Ya kan, bagaimana pajak emas batangan. Gitu. Oke, berikutnya. Yang terakhir barangkali slide-nya kalau nggak salah. Terus ada yang risiko di sini ada nggak ya? Slide. Oke, tadi keuntungan investasi emas, proteksi nilai, emas tidak mengalami inflasi, daya beli emas konstan, saya belum menjelaskan ini karena memang waktunya nggak cukup. Itu kan harga emas cenderung naik karena tren supply demand yang memang sejauh ini tidak terlalu seimbang dan cenderung demand terlalu terus melebihi kondisi kenaikan supply-nya. Baik, yang terakhir kalau nggak salah risiko. Risikonya, oke kita cari. Oke. Nah ini, risiko ya Pak. Ya, oke. Ya.
Ya, emas, investasi emas bukan tanpa risiko. Tadi sudah saya singgung beberapa. Satu, investasi emas bodong, artinya emasnya nggak ada. Dia jual investasinya tapi emasnya nggak ada. Artinya biasanya modusnya jual investasi emas, uang masuk, kemudian diputar. Ini Diputar online ya Pak ya? Baik online maupun yang nggak online. Itu modusnya awalnya begitu. Uangnya diputar dulu, nanti kalau misalkan orang yang minta emasnya baru diberikan. Kalau enggak, dibalikin lagi dan lain sebagainya. Nah, itu bisa saja terjadi, apa bisa menguntungkan kalau memang harga emas meningkatnya sedikit, ya kan, misalkan naiknya cuma 10%, tetapi ketika uangnya diputar menghasilkan 20%, 50%, masih ada spread, gitu kan. Seperti itu. Nah, cuman permasalahannya nggak ada yang bisa memastikan mana yang lebih besar hasilnya, antara kenaikan harga emas ataupun hasil perputaran uangnya. Belum lagi waktunya yang nggak tentu. Kadang-kadang 2-3 bulan ditarik lagi sama pemilik modal. Itu kan jadi merepotkan. Nah, kemudian akhirnya ketika ditagih, emasnya nggak ada, uang nggak cukup, daripada jadi masalah, kabur duluan. Jadilah investasi bodong. Nah, memang dari awal memang kemudian untuk diajukan. Kemudian emas palsu, undercutting, tadi sudah saya jelaskan. Hati-hati dengan emas palsu. Banyak sekali modusnya untuk memasukkan, dan orang semakin termotivasi untuk memasukkan emas. Ya, salah satunya ya misalkan emas gelang keroncong, Mbak mungkin tahu ya, emas gelang keroncong, emas yang dari bentuk kayak pipa, kemudian dilekukan, dalamnya kosong. Nah, itu salah satu modus pemalsuannya adalah kemudian salah satu sisi gelang itu bagian dalamnya dikasih lubang, kemudian disuntikan cairan agar-agar ataupun cairan gala-gala ataupun cairan yang lain, yang kemudian ujungnya menambah berat. Ya, jadi terkesannya itu emasnya yang asalnya 15 gram, emasnya segitu-gitu aja, tapi beratnya tambah. Tapi sementara kita yang beli menghargai dengan harga yang sesuai beratnya, gitu. Itu yang emas palsu. Jadi salah satunya yang diisi, belum lagi yang disepuh, belum lagi yang dilapis. Ya. 3 modus itu ada. Kemudian investasi emas tadi sudah sampaikan oleh Pak itu, salah satu risikonya adalah nyimpan. Maka kita harus berpikir atau mencari cara bagaimana emasnya juga memang bisa kita kuasai, tapi juga bisa kita simpan. Oke, baik Pak, itu mungkin sementara. Iya. Terima kasih. Kita elaborate di pertanyaan. Iya. Oke, terima kasih Pak Rudi untuk paparan dari tentang investasi emasnya nih. Nah, kita lanjut. Baik, Mbak Ira. Terima kasih Pak Rudi, luar biasa, menarik banget kan kita berbincang dengan Pak Rudi sore hari ini ya teman-teman semua. Saya lihat banyak banget pertanyaan. Iya. Ya, bagus Pak Rudi, saya sampai bingung tadi mau jawab yang mana lebih dulu gitu kan. Udah numpuk Ibu pertanyaannya Bu Putu ya. Harus memilih pertanyaan yang terbaik itu yang harus kami pilih gitu kan. Apalagi ada tadi disampaikan sama Mbak Ira ini ada hadiahnya gitu Pak Rudi. Oke, waktu kita sampai jam berapa ya Mbak Ira? Kita untuk penjelasan ini bisa sampai jam 16.30. Lalu kita 16.30. Baik. Kita sebaiknya jawab pertanyaan dulu atau saya teruskan dulu teruskan dulu ya? Teruskan dulu aja Bu Putu. Baik. Oke. Pertanyaan biasanya udah nggak kerasa tuh saking banyak. Iya, benar-benar. Aku pilihkan ya Bu Putu. Boleh. Kita wah ini chatnya banyak banget yang nanya nih Bu Putu soal investasi emas ini ya. Emang nggak ada habisnya kalau kita ngomongin emas, betul kan ya Pak Rudi, Bu Putu ya? Benar. Betul. Jadi ini aku mau bacain ini yang dari awal nih ngikutin kita nih, dari Mbak Anis Restu Pratiwi. Oke, selamat sore, nama saya Anis. Saat ini saat berlangsung pandemi global seperti ini, di mana harga emas merangkak naik mencapai hingga 900.000 per gramnya. Yang menjadi pertanyaan saya, jika pandemi ini sudah berakhir dan aktivitas ekonomi kembali normal dan harga emas mulai turun lagi, apakah nilai tabungan emas kami juga ikut turun? Berarti nanti ada kerugian jika kami menabung pada situasi saat ini. Nah, bagaimana sebaiknya? Apakah kita menunggu harga emas turun dulu atau baru kita mulai menabung emas banyak-banyaknya gitu? Pertanyaannya adalah, jadi kita nunggu emas turun dulu atau sekarang nih kita kapan aja bisa berinvestasi kita apabila kita memang mempunyai daya beli.
bagaimana Pak Rudi atau Bu Putu yang jelaskan? Silakan Pak Rudi. Kalau Pak Rudi ini lah langsung cus deh Pak Rudi menjelaskannya. Pak Rudi ya, Baik. dijawab. Bu Putu, tolong dibantu dengan slide Bu Putu. Baik. Yang tadi ada grafik harga emas. Oh, yang per 5 gram itu ya Pak? Masih di Ada. disable nih Mbak. Tolong ini dulu. Oke, kita Ada buka yang grafik. share screen-nya Bu Putu. Ya. Sebentar. Karena kalau saya tampilkan yang lain, yang udah ada aja deh. Karena di situ juga bisa informasinya udah cukup. Ya, Oke. Nah, ini. Betul. Ya. Jadi harga emas, sekarang harga emas kita sudah tinggi. Di rupiah terasa sangat tinggi sudah, gitu kan. Tetapi kalau kita lihat di grafik harga emas yang ditampilkan Mbak Putu dari tahun ini di awal 2020 sampai awal 2020, gitu kan. Kondisinya sebetulnya kan lebih rendah dari yang pernah terjadi. Ya, yang hari ini tuh lebih rendah dari yang pernah terjadi. Dan kalau kita lihat grafiknya, ya kan, itu kan grafiknya memang normalnya itu ya, ujungnya yang seperti sekarang. Nah, karena di tengah-tengah awal-awal pandemi kekalutan ketika di Amerika korbannya mencapai 50.000, kemudian yang terjangkit sampai jutaan, itu kan mulai respon pasar bursa saham itu kan mulai panik itu. Maka kemudian ada lonjakan harga emas yang lumayan tinggi, kemudian mulai kepada normal lagi gitu. Dan nah, titik yang sekarang dicapai itu kan kalau kita naik garis dari awal itu kan sebetulnya titiknya yang seperti itu. Ya. Itu yang pertama. Kedua, memang grafiknya cenderung naik. Ya, dalam jangka pendek ada turunnya, tetapi kemudian cenderung naik. Artinya, kalau kita menunda-nunda kapan mau beli, gitu kan, mungkin suatu saat harga emas turun, saya katakan sangat mungkin. Tapi ada batas minimumnya. Apa batas minimumnya? Cost produk pertambangan. Ya kan? Bayangkan, kalau misalkan hari ini cost produk Antam 600.000 per gram. Saya nggak tahu angka sebetulnya berapa, cuma saya berangan-angan aja. Kalau cost produk Antam 600.000 per gram, nah, kemudian harga sekarang 900, Antam masih memiliki margin, maka dia akan terus berproduksi, tambangnya akan beroperasi. Tetapi kemudian kalau kita berhayal, saya mau beli emas nanti kalau harga emas sampai 500.000. Berarti ketika turun ya? Ya, ketika turun 500.000 mungkin nggak, mungkin aja kalau dibilang mungkin, tapi kata orang Antam pasti nggak mungkin. Ya, sekarang biaya ngangkatnya aja udah 600.000, gitu kan? Kenapa bisa 600.000? Kalaupun kejadian misalkan harga emas dunia turun sampai di bawah cost produk Antam, bisa dikatakan Antam kurang efisien dalam produksi misalkan, tapi harga emas itu paling-paling ketika harga emas 500.000 Antam stop produksi. Oke. Ya kan? Ngapain ngambil tanah dari dalam tanah susah-susah dijual tekor? Iya. Antam stop produksi, kemudian diikuti oleh berbagai pertambangan yang ongkos produksinya 600-an, semua stop produksi. Efek berikutnya apa? Supply berkurang. Sementara demand nggak bisa ditahan. Nah, ini kan melejit lagi harga. Artinya memang, dan sejauh ini, selama saya berkecimpung di investasi emas, sampai saat ini, saya nggak menemukan ada satu lembaga ataupun negara yang mampu mempengaruhi harga emas secara permanen jangka panjang. Oke. Dalam jangka pendek, Amerika bisa mempengaruhi dengan dolarnya, mempengaruhi dengan jual cadangan devisa dalam bentuk emas ke pasar, tetapi nggak kuat lama. Karena kalau dia terus-terusan rusak sendiri, gitu kan, rugi sendiri. Tetapi hanya untuk menggertak pasar, saya katakan, supaya tidak terlalu tinggi, kemudian harga mulai tenang lagi seperti itu. Nah, itu yang pertama. Ya. Kemudian boleh dikatakan ketika cost produk dulu di angka 1.100 US dollar per troy ounce, harga emas bisa sampai 1.800-an. Artinya antara cost produk itu cukup jauh. Dan sekarang cost produknya mungkin di angka 1.300, 1.200, harga emas di 1.500, 1.700, saya melihat masih ada peluang untuk masih tetap meningkat. Nah, satu hal lagi, kenapa harga emas kok nggak terlalu meningkat tajam? Salah satunya adalah faktor harga minyak yang mendadak terjun bebas. Ya, kalau nanti harga minyak kembali normal ke angka 50 atau 70 saja per barrelnya, ya, itu saya yakin
kemudian harga emas juga akan ikut terkontrol. Sekarang ini salah satu yang mengerem kenaikan harga emas dari yang seharusnya saya katakan itu gara-gara memang ada minyak yang dikatakan gratis. Ya, kemudian biaya untuk energi menjadi sangat berkurang, akhirnya harga emas juga menjadi tidak terdongkrak naik. Gitu mungkin salah satunya. Oke, Bu Putu mungkin ada tambahannya? Saya kira itu sudah cukup clear penjelasan dari Pak Rudi, tinggal nanti pilihannya ada di teman-teman semua yang hadir di sini. Pertanyaannya mari kita cek kemampuan daya beli kita, ya kan? Karena itu berpengaruh dengan masa depan. Jadi memiliki emas itu artinya sudah memiliki masa depan, tanda kutip ya Pak. Mengamankan kekayaan kita. Gitu. Jadi pilihannya ada di teman-teman semua nih, apakah akan berinvestasi saat ini juga atau mau menunggu harga turun begitu kan? Menunggu sampai pandemi ini selesai gitu ya? Ya, yang kita juga belum tahu ini kapan selesainya gitu. Oke, mungkin saya perlu tambahkan ya. Di awal-awal pandemi pernah ada kebijakan atau usulan dari DPR untuk cetak uang. Ya, itu saya satu orang yang paling panik duluan. Kalau kemudian BI mau, kebetulan di statement berikutnya kan BI nggak bersedia. Ya, betul. Kalau seandainya BI mau, kemudian itu yang paling pertama akan terjadi adalah rupiah mengalami penurunan kurs terhadap dolar. Iya. Ya kan? Nah, tadi saya katakan 100 rupiah aja melemah, 5.000 per gram naik harganya. Gimana? Jadi makanya sempat saya di-share di Facebook saya, di IG saya, itu kalau memang mau dilaksanakan, gitu kan, buru-buru yang punya uang tuh mengkonversi uangnya ke dalam bentuk emas. Karena nanti uang kita di tabungan, di deposito, angkanya tetap 2 juta, gitu kan. Nah, sekarang bisa dibelikan 2 gram emas, mungkin nanti 2 juta itu cuma 1,5 gram emas aja. Iya. Itu. Jadi bisa sangat nggak pas. Tapi untunglah rencana cetak uang yang akan memacu inflasi itu nggak disepakati sama BI. Mudah-mudahan memang konsisten tidak dilakukan. Iya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kalau tadi kan kita berbicara tentang baiknya berinvestasi emas atau enggak. Ini ada pertanyaannya adalah di masa pandemi ini kan banyak sekali yang akhirnya masyarakat menjual emasnya mungkin karena sebelumnya sudah berinvestasi emas. Akhirnya dengan pandemi ini mungkin ada kekurangan dari pendapatan dan akhirnya dia mengeluarkan investasinya untuk menjual emasnya karena harga emas pun melonjak. Nah, menurut Pak Rudi dan Bu Putu apa harus dijual atau tetap dijadikan investasi? Dan menurut Pak Rudi dan Bu Putu, prefer investasinya Antam atau UBS. Kenapa? Ini dari Realvin Naufal. Boleh dijawab mungkin dari... Boleh. Ya? Mungkin saya dulu Pak Rudi ya. Ini pertanyaannya menarik semua nih teman-teman ini. Jadi saya ingin bertanya lagi pada penanya nih, apakah kondisi saat ini likuiditasnya memang sudah sangat ketat sehingga harus menjual emas gitu kan? Apabila memang jawabannya adalah iya, saya sangat ketat sehingga saya butuh menjual emas saya, maka apa boleh buat gitu. Sebenarnya kalau memang masih bisa, Pegadaian itu menyediakan loh, Pegadaian, jasa gadai, sehingga teman-teman tidak perlu sampai menjual emasnya gitu kan. Namun apabila memang oke, saya butuh dengan kebutuhan yang sekarang saya harus terpaksa menjual emas, maka mau kan harus dijual emasnya. Tapi apabila jawabannya adalah tidak, saya hanya pengen mencicipi nih cap margin yang saya dapat karena saya udah menabung membeli emas ini sejak beberapa tahun yang lalu. Kalau boleh saya share pengalaman saya secara pribadi nih Pak Rudi ya. Kami di Pegadaian juga sudah terbiasa menabung emas dan jujur saja dengan kenaikan harga emas ini yang sangat tinggi sehingga harga jual kembalinya itu juga sangat menarik, itu kadang-kadang memang memiliki keinginan untuk segera menjual. Tapi karena kita setiap hari melihat pergerakan harga emas, kami lalu balik lagi bertanya, apakah ini memang menjadi sebuah kebutuhan likuiditas gitu kan? Apabila memang tidak, karena kan itu harga emas akan naik terus. Jika memang tidak, apakah kami bisa membeli lagi emas dengan berat yang sama? Betul. Kemudian hari, begitu yang kita tidak akan tahu.
Dan memang kami pada saat ini, jika memang tidak benar-benar membutuhkan, maka saran saya sebaiknya ditahan. Atau digadaikan saja dulu emasnya. Selama masih ada jalan keluar. Sebaiknya jangan dijual dulu. Tapi memang jika benar-benar udah sangat urgent gitu ya, udah nggak ada pilihan, silahkan dijual. Itu sih pendapat saya. Lalu pilihannya apakah saya harus berinvestasi dalam tadi brandnya Antam atau UBS atau UBS gitu ya. Kalau boleh saya share tadi harganya ya kan, harga Antam maupun UBS ini ya. Ini memiliki harga yang memang berbeda-beda gitu kan ya. Harga jualnya ada berbeda. Untuk emas yang sama kebetulan di sini Antam saya nggak ada harganya ya. Tapi biasanya harga Antam itu memang sedikit lebih mahal dibandingkan dengan harga UBS. Nah, pertanyaannya kembali lagi, kemampuan kita pada saat ini untuk membeli yang mana, itu dulu pertama. Ketika kita menginginkan emas, kita cek dulu daya beli kita di kemampuan yang mana, gitu kan. Apabila memang memiliki kemampuan untuk membeli Antam, silakan membeli Antam. Namun jika tidak, dan kita tetap ingin berinvestasi, silakan pilih UBS. Kenapa? Karena baik Antam maupun UBS ini sama-sama memiliki harga jual dan harga beli yang berbeda. Oke. Begitu. Antam harga jualnya relatif lebih tinggi, namun dia memiliki, kalau dijual kembali di galeri 24, itu harga beli kembalinya memang lebih tinggi dibandingkan dengan harga beli kembalinya UBS pada beberapa titik. Tapi pada beberapa titik bisa jadi harga beli kembalinya Antam bisa lebih rendah, cuman lebih umum sering terjadi harga beli kembalinya lebih tinggi gitu. Nah, itu balik lagi dengan daya beli kita, mau membeli brand yang mana. Jadi ini menjadi pilihan bagi semua teman-teman mau memilih yang lama, memilih yang mana. Kalau dari sisi kadar, tadi saya sampaikan kadar, berat itu apapun sama. Oke. Tinggal pilihannya, terserah. Sangat ini ya, menjadi pilihan lah ini. Mungkin Pak Rudi boleh ditambahkan, Pak Rudi ada komentar atau pendapat yang lain nih, Pak Rudi? Oke, baik. Tadi pertanyaan yang belum terjawab itu yang pertama tentang menjual emas ya. Iya. Saat naik ini apakah menjual? Saya pribadi tidak pernah menjual emas kalau bukan untuk dialihkan kepada aset atau kebutuhan yang nggak tergantikan. Iya. Gitu kan. Saya biasanya kalau misalkan perlu mendesak, salah satu contoh yang baru terjadi adalah misalkan perlu untuk biaya kuliah anak, harus segera dilunasi. Pilihan saya antara menjual atau menggadaikan emas. Kalau dalam jangka 4 bulan atau 6 bulan paling lama, saya berpikir saya tidak akan dapat uang secukup itu, maka saya lakukan jual. Nah, tapi kalau saya berpikir 2-3 bulan lagi akan dapat apa gitu kan, maka saya berpikirnya akan digadaikan saja. Okay. Karena apa? Karena ternyata beberapa kali terjadi ongkos bayar gade itu lebih murah dibandingkan dengan ketika kita jual dan beli lagi kemudian dapat ongkos bikin dan yang lebih meningkat. Oke. Jadi memang kemudian pilihannya dihitung dulu gitu kan. Kalau kita gade misalkan kena biaya sekian, dapat lagi emas yang sama, itu pastinya kita akan pilih. Tapi kalau misalkan nanti harganya turun atau lain sebagainya, kita pilih jual. Jadi memang pilihannya ada di jual. Dan saya nggak pernah jual sebelum memang saya pastikan akan ada kembali. Dan saya jual emas itu hanya untuk mengalihkan ke aset yang lain. Ya. Oh, ada yang jual kapling, oh ada yang jual rokok. Nah, itulah baru kemudian saya dan dicairkan juga mepet-mepet pada hari saya harus melunasi transaksinya. Gitu kan. Karena kalau misalkan kita jauh-jauh hari kita jual gitu kan, kita simpan dulu dalam bentuk uang, itu enggak pas. Gitu kan. Seperti itu. Kemudian Antam UBS sebetulnya hanya masalah brand. Mereka masing-masing memiliki harga jual dan harga beli balik yang konsisten, ya kan? Jual sekian, misalkan jual 100, beli baliknya 97 sama, jual 100 baliknya 97% itu sama, seperti itu gitu kan. Pasti akan ada, cuman harganya di mana. Jadi beli Antam pasti jual baliknya juga pakai Antam. Beli UBS jual baliknya pakai harga
UBS, dan itu spreadnya menurut saya tidak beda. Cuman mungkin kadang-kadang ketersediaan barangnya, uangnya ada pas hari ini seminggu ini gitu kan, begitu beli, oh Antam nggak ada, ya UBS nggak masalah. UBS nggak ada, Antam nggak masalah, gitu kan. Daripada nunggu minggu depan, begitu minggu depan ada barangnya, uangnya udah nggak ada. Oh iya, uangnya udah kepake dulu. Harganya udah naik Uangnya lagi. udah kepake duluan, gitu kan. Uangnya Atau harga sudah berubah, gitu kan. Akhirnya nggak cukup. Ya, makanya saya selalu advise, kapan waktu beli emas yang paling tepat, saya katakan hari ini. Karena beli emas yang paling tepat sekali itu adalah 20 tahun yang lalu. Oke. Beli emas yang paling tepat berikutnya adalah jadi kita berandai-andai kembali ke 20 tahun yang lalu nih, Pak. Ya, jadi beli tepat itu adalah hari ini pas kita punya uang. Oke. Ya, kenapa? Kita nggak ada yang tahu, kesempatannya kita nggak tahu, peluangnya kita nggak tahu, gitu kan. Jangan-jangan ketika kita ada uangnya, ternyata barangnya memang sedang nggak ada, atau sebaliknya gitu. Tapi ketika ada, saya beli. Dan satu hal yang bisa saya pelajari, ketika kita menyimpan dalam bentuk 1 gram, 2 gram, gitu kan, itu nggak ada rasa gatal untuk belanja. Betul, Pak. Tapi kalau kita punya saldo dalam tabungan, masih bisa didebit, masih didebit, nggak terasa gesek lagi gitu kan. Tapi kalau Mas, mau gesek juga nggak bisa, gitu kan. Akhirnya kita kemudian memilih mana yang kebutuhan dan mana yang keinginan. Iya. Seperti itu. Dipandangin juga emas logam mulia itu juga nikmat kayaknya ya dipandangin. Terus Mbak Ira, ini kira-kira audiens ini mudah-mudahan usianya di rata-rata umur 20-an gitu ya. Sehingga siapapun dari teman-teman yang mengikuti bincang-bincang ini mendapatkan pencerahan begitu dari Pak Rudi, segera masa depannya dan membuktikan kejituan daripada berinvestasi emas ini 20 tahun mendatang. Betul Kita buktikan. Karena jujur saya juga pertama kali berinvestasi emas ini ketika berusia 24 tahun. Ketika masih 24 tahun. Ya, saya ada hikmahnya bekerja di Pegadaian karena dipengaruhi oleh orang-orang yang biasa berinvestasi, begitu Mbak Ira. Jadi kita nggak pernah ragu-ragu berinvestasi emas dan membuktikan setelah bekerja 25 tahun kemudian. Gitu kan? Sejak 20 tahun kemudian kita seperti kata Pak Rudi melihat, ternyata memang benar nih, harga emas tuh emas itu tidak pernah membohongi kita bahwa mereka menjaga kekayaan, walaupun awalnya kita baru memiliki 1 gram, lalu 2 gram, 5 gram, begitu kan? Sedikit-sedikit tapi jadi bukit ya, Bu Putu ya? Ya, betul, Bu. Nah, ini ada pertanyaan lagi yang menarik dari Afik di Kota Palangkaraya. Nah, dia bertanya, andaikan kita berada di luar negeri dan butuh dana, nah apakah bisa menjual emas UBS itu dijual di pasar luar negeri? Nah, angkanya mengikuti angka mana nih, pasar luar negeri atau mengikuti angka yang dia belinya, misalkan dia belinya di Indonesia? Itu seperti apa penjelasannya Bu Putu atau Pak Rudi? Oke, mungkin Pak Rudi dulu yang punya pengalaman sudah pernah ke Mekah gitu, Pak Rudi pernah menjual emas di sana, seperti apa Pak Rudi? Baik, memang pasar emas itu bermacam ya. Tapi yang jelas yang yakin bahwa kita bawa emas kemana aja bisa diterima. Ada setiap di sebuah negara ada toko emas, bawa emas batangan baik LM Antam ataupun LM UBS itu pasti akan diterima. Cuma memang akan ada selisih di harga, mungkin di perlakuan harga. Kalau diterimanya saya yakin pasti akan diterima. Cuman ketika LM Antam, ketika mereka mau melakukan uji ulang, kan mereka semua orang yang menerima pembelian emas pasti akan melakukan uji ulang. Ya. Karena sekarang pemalsuan emas itu sudah sangat canggih. Nah, ketika mau melakukan uji ulang, ketika orang membawa emas bersertifikat Antam itu salah satu perusahaan di Indonesia ya yang sudah memiliki surat LBMA, sertifikasi pemurnian dari London Bullion Market Association. Artinya lembaga ini telah menguji proses pembuatan emas di Antam sehingga bisa mencapai ke angka 99,99% kemurniannya. Maka mereka punya di dalam logonya itu ada tulisan LBMA. Di pasar Eropa itu bisa langsung masuk. Ya, sementara UBS baru ada sertifikasi SNI barangkali atau CAN di Indonesia ya, akreditasi nasional.
Maka kemudian diterima di sana, tapi akan diuji ulang. Dan harganya pun tidak akan selalu selisih banyak. Ya, nggak mungkin harga 24 dibeli menjadi emas 20 karat, itu nggak mungkin. Ya kan? Karena semua orang tahu emas seperti itu. Cuman mungkin dari sekian persennya itu akan berbeda aja. Ya, kan? Karena ini yang akreditasinya jelas, ujiannya, kemudian yang dari UBS ini cuman ada akreditasi negara aja, satu negara, misalkan SNI ataupun kan di Indonesia. Seperti itu aja. Nah, akreditasi dunia itu banyak. Ya, saya tahu kurang lebih ada 5 kalau nggak salah. Ada Tokyo Mercantile Exchange, ada di Amerika, kemudian ada di Dubai di Dubai juga ada, gitu kan. Jadi kalau misalkan Antam paling bagus, ya enggak juga, karena belum punya Dubai, belum punya Tokyo, belum punya New York, gitu kan, seperti itu. Jadi, tapi mereka sudah punya seperti itu. Tapi kalau sudah Galeri 24 mengatakan udah ujinya, ya pasti menurut saya tidak akan terlalu beda jauh. Cuman yakin diterimanya pasti akan diterima. Karena saya pernah mencoba juga bawa LM ke luar negeri, ya semua toko emas di sana nggak ada masalah. Persis, kalau boleh saya tambahkan Pak Rudi, waktu kami juga melakukan perjalanan ke luar negeri, begitu pengen mencoba gadainya di sana seperti apa, toko emasnya di situ seperti apa, mereka melakukan hal yang sama dengan pegadaian. Di toko emas di salah satu di Hong Kong situ, mereka menguji emasnya, menimbang emasnya, kemudian menyampaikan harganya, gitu. Jadi betul sekali emas ini borderless. Borderless. Yang membedakan itu hanya kurs uangnya saja, perbedaan kurs uangnya yang kita terima, gitu kan. Tapi nilai emasnya itu di seluruh dunia itu diakui gitu. Mirip-mirip lah, maksudnya kalau dikurskan ke rupiah itu nggak jauh beda sama harga kita gitu ya. Nah, terkait dengan apakah dia bersertifikasi LBMA atau hanya SNI dengan UBS ini, pada saat kami melakukan tes itu tidak terlalu dilihat oleh mereka. Tidak terlalu dilihat. Ini artinya apa, fakta yang kami lihat seperti itu. Nah, mungkin ini karena kita ya di tempat yang memang kita benchmark begitu ya, begitu saja begitu ke toko-toko yang ada di situ gitu ya. Mungkin barangkali kita tidak melihat lagi tempat-tempat yang lain, tapi pengalaman kami seperti itu. Artinya apa? Mungkin teman-teman di sini nggak perlu khawatir juga apakah yang dibawa itu emas UBS, apakah emas yang dibawa itu emas brand Antam, itu pasti diterima emasnya. Tinggal nanti dinilainya seperti apa ketika dilakukan oleh si penguji emas ini. Gitu kira-kira. Dari pengalaman kami begitu. Ngikutin kurs. Kalau untuk emasnya sama? Sama. Kalau kami hitung ya, kami hitung dengan dirupiahkan itu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya karena kita masih punya banyak waktu ini. Ini karena banyak banget pertanyaan sampai Ya, senang saya kalau banyak pertanyaan, berarti mereka memang interest nih Pak Rudi sama materi Pak Rudi sampaikan tadi. Iya. Nah, ini ada yang tanya nih dari Argun. Apabila saya membeli emas dinar di Pegadaian Galeri 24, apakah emas dinar itu berlaku seperti emas dinar yang diproduksi pihak lainnya seperti Antam atau produsen dinar swasta dan produsen dinar luar negeri lainnya? Nah, mungkin Bu Putu bisa jawab. Mungkin pertanyaan saya itu berlakunya itu maksudnya seperti apa ya? Kalau di kami mengeluarkan dinar ini bukan sebagai alat tukar seperti yang zaman Nabi itu, bukan sebagai alat tukar seperti uang ya. Artinya dia lebih ke arah investasi. Gitu. Jadi ketika kita membeli dinar dengan harga tadi, misalnya saya simulasikan harga hari ini 3,8 juta sekian. Nah, ke depan misalnya Pak siapa tadi, Mas yang bertanya? Mas Argun. Mas siapa? Argun. Mas Argun ini akan melakukan penjualan kembali begitu ya, tentu akan dinilai dengan harga beli kembali saat melakukan transaksi, persis seperti emas batangan, begitu. Jadi mungkin perlu ditanya berlakunya seperti apa, apakah perlakuannya seperti apa, mungkin bisa saya jawab perlakuannya sama dengan emas batangan. Ya, bisa dijual kembali dengan harga pada saat transaksi. Oke. Ya.
Kalau dia mengikuti harga kurs juga nggak sih Bu Putu si dinar ini sama juga kah? Semua harga jual yang ada emasnya itu pasti ada harga dasar emas sebenarnya. Oke. Hingga harga dasar emas ini kita harga jualnya itu dikali dengan berapa kadarnya dan berapa beratnya. Begitu. Oh. Nah, ini kita lanjut ke apa atau ada tambahan dari Pak Rudi? Baik, ini masalah dinar itu memang menjadi rancu juga ya. Karena dulu dinar itu adalah memang definisi untuk alat tukar ya, yang terbuat dari emas yang beratnya 4,25 gram. Nah, tapi kemudian di dinar sekarang ini yang Mbak Putu bilang hanya sebagai merek saja, tetapi tidak tapi ada juga komunitas yang menggunakan dinar sebagai alat tukar di Indonesia. Cuman mereka punya definisi dinar tersendiri karena saya melihat ada yang mendefinisikan kalau beratnya semua sama, semua mendefinisikan sama. 4,25 gram itu sama dengan 1 dinar. Tetapi tentang kadarnya, ada yang mengatakan kadarnya 24, ada yang mengatakan kadarnya 22. Nah, ketika dinar 24 karat dan dinar 22, itu jelas nilai ekonomisnya berbeda. Nah, maka kemudian yang komunitas yang menggunakan dinar itu menggunakan dinar yang mana? Kalau menggunakan dinar yang 22, sebetulnya dinarnya Putu yang G24 itu sama, nggak bisa masuk, nggak perlu dipertanyakan lagi gitu kan. Harga jualnya jelas, harga belinya jelas gitu kan. Tapi malah kadang-kadang di komunitas itu nilai dinarnya lebih besar. Oke. Ya kan, karena ketika berbicara dinar antar nilai intrinsik dengan nilai nominal dinar itu kan ternyata ketika diperjualbelikan di awal itu sudah ada ongkos bikin. Nah, uniknya ongkos bikin itu akan muncul terus di antara ketika sudah uang dinar itu sudah diputarkan ke si A, ke si B, ke si C, itu tetap menggunakan harga dasar. Padahal ketika dijual pertama itu angka emasnya plus ongkos bikinnya. Gitu kan. Malah saya agak sedikit menyangsikan, kok jadi nggak pas. Harusnya ketika keluar pertama, ya dia menggunakan sebagai ada ongkos bikinnya. Tetapi ketika sudah beredar di pasar, itu yang dinilai hanya intrinsiknya saja. Gitu kan. Jadi ketika dikalikan dengan harga emas 22, ya itu sejalan gitu kan. Tapi faktanya beda. 425 kali 22 karat dengan nilai dinar yang sekarang lebih mahal dinarnya gitu kan. Jadi intrinsiknya nggak persis gitu kan. Harusnya persis. Nah, memang ketika pertama dikeluarkan bolehlah ada kos gitu kan. Tetapi ketika sudah beredar menjadi alat tukar di sebuah komunitas atau sebuah negara, itu sebetulnya nilai intrinsiknya aja yang jadi gitu. Karena memang seperti itu. Iya, jadi memang kadang-kadang saya juga mengikuti itu nggak terlalu pas ya. Ada yang beda. Definisi dinarnya ada yang 22, ada yang 24. Gitu kan. Jadi memang kemudian antar komunitas dinarnya nggak bisa saling dipertukarkan. Karena memang beda kadarnya. Dinar khusus di komunitas mereka masing-masing gitu ya. Iya. Setiap komunitas ada dinarnya sendiri gitu ya. Iya, dan kemudian definisi kadarnya berbeda. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Pak Rudi dan Bu Putri ya. Ini ada dari Randi di Semarang. Randi tadi mungkin menyimak yang disampaikan Pak Rudi mengenai resiko tentang emas palsu atau tidak sesuai dengan yang tertulis di sertifikat. Nah, bagaimana kami sebagai pembeli atau seorang yang ingin berinvestasi di bidang emas untuk memastikan bahwa emas yang mereka miliki itu emas asli atau sesuai dengan yang tertera di sertifikat. Nah, itu kita bisa melihat sendiri nggak sih atau ada alat pengukur kadar emasnya sendiri yang kita bisa punya atau bagaimana cara mengetahuinya tuh Pak Rudi? Oke, baik. Ini sebetulnya kegalauan saya dari zaman dulu. Oh, gitu. Ya, kenapa? Di Indonesia itu tidak ada, bukan tidak ada. Ada SNI emas 18 karat itu ada. SNI emas 22 karat itu ada. Itu keluar SNI-nya tahun 2005 peraturan SNI-nya. Tetapi yang jadi masalah adalah penegakan hukumnya. Ketika sebuah toko mengatakan, nih emas saya 22 karat. Siapa lembaga ketiga
yang menguji atau mengatakan iya itu 18 karat. Oke. Yang terjadi adalah toko itu bikin, pabrikan itu bikin, kemudian dijual, udah sesuai dengan klaim masing-masing. Nah, itu apa yang dimanfaatkan adalah ketidaktahuan masyarakat. Ya. Ya. Kenapa kalau ada emas perhiasan datang ke Pegadaian, kemudian oleh orang Pegadaian selalu diuji dengan air uji? Karena semua barang emas yang masuk beraneka ragam kadarnya. Oke. Sehingga harus diuji supaya ketahuan emas asli, emas murninya itu berapa ini. Walaupun dia waktu beli sertifikatnya tertera tuh ya. Nah itu dia, di terteranya itu karena tidak ada yang menjamin bahwa di terteranya itu ada penegak hukum yang melihat ataupun memastikan itu. Di negara lain, di Timur Tengah misalkan, di daerah kontinen Timur Tengah, itu sebuah perhiasan sebelum masuk ke pasar, itu harus masuk dulu ke lembaga penguji. Hallmarking Center biasa disebut. Nah, kemudian satu-satu diperiksa, kadarnya diuji, kemudian begitu betul sesuai dengan kualifikasi, dikasih cap di barangnya. Nah, Timur Tengah itu sepakat, satu kontinen, bahwa emas yang perhiasan yang boleh beredar itu 24 karat dan 21 karat misalkan. Maka kemudian kita beli emas di toko mana saja, karena emasnya memang sudah masuk lembaga penguji, itu kadarnya pasti 21 karat atau 87,5%. Maka kalau kita beli emas di Arab sana, Jeddah, Madinah, Makkah, ataupun yang lainnya, dibawa ke Indonesia, nggak ada satu toko pun yang menolak. Meskipun suratnya nggak ada, atau tokonya jauh di sana. Karena kadarnya sudah dipastikan. Ya, sementara di Indonesia, kadarnya nggak jelas. Akibatnya apa? Beli emas di toko A, dibalikin ke toko B nggak mau terima. Oke. Curiga. Benar nggak emasnya? Ya kan? Karena nggak ada yang lembaga lain yang menguji mengatakan itu kadarnya betul. Ya. Kenapa mereka curiga toko sebelah nggak bagus? Ya karena yang nggak sesuai suratnya. Karena yang mereka jual pun begitu. Oke. Ya, jadi memang di Indonesia salah satunya kalau menurut saya SNI, ketentuan SNI yang mengatakan bahwa 18 karat itu adalah 18 bagiannya atau 75%-nya adalah emas murni, yang 6% 6 bagian ataupun 25%-nya itu adalah logam lain, baik itu perak ataupun tembaga, itu ada yang mengatakan ya seperti itu. Jadi begitu dikeluarkan dari toko, masuk dulu ke satu lembaga, diuji benar apa tidaknya, baru kemudian diedarkan. Itu yang kemudian bisa menjamin bahwa kadar itu, dan itu baik untuk suasana bisnis, persaingan bisnis. Kalau sekarang udah nggak jelas, gitu kan. Maka kemudian, yang dirugikan tentunya kita sebagai konsumen. Makanya kuncinya ya itu tadi, beli emas itu lihat-lihat toko yang jualnya. Berarti kalau kita beli Galeri 24 itu sudah pasti terjamin dari. Salah satu tujuan Galeri 24, boleh tanya Bu Putu, itu sebagai tagline-nya, beli emas tanpa was-was. Itu artinya mereka bertanggung jawab menjamin kadar kualitas yang dijualnya. Makanya boleh dikatakan, sering ada yang berpendapat orang di luar sana, emas Galeri 24 kok mahal ya? Karena memang sesuai dengan kadarnya. Ya, orang kita tahu ada rupa, ada harga, ada kualitas, ada harga. Mungkin seperti itu. Boleh Mbak Putu jawab, tambahkan mungkin. Betul sekali Pak Rudi. Jadi saya sudah cerita tadi di depan, ada bisnis proses kami melalui quality control begitu ya. Dan ini juga kita juga melibatkan teman-teman para gemolog di G-Lab itu untuk membantu melakukan pengujian emas maupun juga pengujian berlian, demikian. Ke depan kita juga perlu juga nih akan membina kerjasama yang lebih baik, mungkin harapan kita itu tadi, semua emas yang beredar, perhiasan yang beredar di Indonesia ini melalui G-Lab kita nih Pak Rudi. Diuji oleh G-Lab kita begitu ya. Misalnya nanti kan itu bukan di tempatnya, domainnya Pegadaian nih sebenarnya yang bisa membuat aturan bahwa harus SNI itu, kalau nggak salah di Menteri Perdagangan dan Perindustrian ya, benar ya Pak Rudi ya? Kementerian Perdagangan dan Perindustrian ya? Ya, di Deparindap. Ya.
Nah itu, cuman kita kalau untuk ke arah sana kami sudah sangat siap begitu. Karena dari awal pun kita sudah melakukan pengujian, gitu kira-kira. Oke, berarti sudah teruji kadar karatnya dari Iya. ya, Bu Putu ya. Oke, lanjut ini mungkin kita bisa masuk ke pertanyaan terakhir nih ya Bu Putu dan Pak Rudi. Ada dari Supriyadi, dia kayaknya berapa kali ngajuin pertanyaan yang sama. Dia bertanya, kira-kira ada program apa saja yang dilakukan oleh Galeri 24 untuk memikat kaum milenials dalam proses jual beli emas? Mungkin untuk berinvestasi kali ya Bu Putu ya. Jadi kaum milenials yang saat ini berusia 20 tahun ke atas, jangan ragu mungkin ya Bu Putu ya untuk berinvestasi ya. Nah, program di Galeri 24 tuh kira-kira ada apa aja tuh Bu Putu? Oke, kalau di Galeri 24 ini kami, karena kami adalah provider daripada produk-produk investasi. Kalau di Galeri 24 ini kami provide emas batangan yang untuk menjamin ketersediaan fisik. Tadi saya cerita sempat di depan itu tabungan emas. Tabungan emas ini adalah produknya Pegadaian. Nah, kalau pertanyaannya apa sih yang cocok untuk kaum milenial gitu kan? Kalau milenial ini kan kalau saya boleh bilang mereka memiliki pertimbangan yang matang ya sebenarnya. Sudah memiliki daya beli dan memiliki pertimbangan dan sangat gape sama teknologi, udah nggak gaptek gitu. Jadi menurut hemat saya, kalau memang para milenial ini ingin berinvestasi, investasi yang paling mudah untuk dijangkau atau diakses untuk teman-teman, itu semua tadi melalui Pegadaian Digital Service namanya. Oke. Gitu, Pegadaian Digital Service, mudah sekali tinggal download aplikasinya, lalu mendapatkan identifikasi khusus, nomor keanggotaan, begitu kira-kira ya. Dan udah langsung bisa bertransaksi, jual beli. Nanti kalau misalnya butuh dana, seperti disampaikan Pak Rudi, nggak usah dijual dulu, tinggal digadai, namanya gadai tabungan emas. Begitu. Dan di sana banyak sekali promosinya. Bahkan baru-baru ini kalau nggak salah di April kalau nggak salah ya Pak Rudi, ada promosi untuk melakukan transaksi di Pegadaian Digital Service, membeli tabungan emas begitu, mendapatkan hadiah. Jadi promosi-promosinya itu sangat menarik. Itu satu. Kedua, mudah sekali diakses karena menggunakan aplikasi Pegadaian Digital Service, sehingga mereka tidak perlu datang ke outlet-outlet, apalagi dengan kondisi sekarang. Jadi ini sangat kami sarankan begitu ya. Lalu apalagi bagi teman-teman yang milenial, yang wanita yang suka berhias, yang suka berhias, seperti kata Pak Rudi, walaupun harganya sedikit lebih mahal mungkin ya harganya dibandingkan dengan emas batangan, dan itu fashion itu kan nggak bisa, kesenangan itu nggak bisa dibayar nih kan, artinya boleh ya lihat di katalog Galeri 24, dilihat, cukup belanja online saja dari sana. Bisa memilih produk-produk yang menarik lah di sana. Begitu kira-kira kalau untuk para milenial. Tapi kalau mereka memang ingin sesuatu yang lebih fisik gitu ya, lebih fisik, boleh juga kalau memang mau lebih fisik, tidak ingin menyimpan dalam bentuk tabungan emas, itu boleh juga dalam bentuk emas batangan. Cuman cara mendapatkannya sebaiknya sih online saja ya kalau sekarang ini. Ya, gitu. karena lagi masa pandemi gini ya Bu. Iya, gitu. Pak Rudi ada yang mau ditambahkan Pak Rudi? Ya, kalau galeri Bu Putu sudah. Oke, Pak Rudi. Karena kita ternyata waktunya sudah mau hampir habis ya Bu Putu dan Pak Rudi, kita juga harus memilih 3 pertanyaan tadi yang paling baik, yang mana yang bisa mendapatkan hadiah langsung dari Bu Putu ya, dari Galeri 24 ya, betul ya, emas seberat 0,5 gram kepada 3 peserta yang pertanyaannya terbaik. Nah, mungkin ada sedikit kesimpulan dari Pak Rudi mengenai dan Bu Putu mengenai topik hari ini tentang bagaimana sih kita berinvestasi di masa krisis ini. Mungkin sedikit dari Pak Rudi dulu kesimpulannya. Baik, saya hanya menggambarkan bahwa di dunia internasional, di masa pandemi yang mendunia ini, di mana semua mengkhawatirkan ekonomi akan turun, bahkan ada yang mengatakan negatif growth, gitu kan. Kemudian banyak investor-investor yang mengalihkan flight to quality kepada emas. Gitu.
Jadi menurut saya ketika tren global sudah terjadi seperti itu, kalau apakah akan jadi krisis atau enggak, kita semua berharap tidak akan terjadi krisis, tetapi ketika berjaga-jaga minimal menjaga nilai aset kita, maka sebetulnya emas menjadi pilihan. Karena kalaupun tidak naik harganya, emas akan tetap nilainya, daya belinya akan seperti itu. Kalau kita menyimpan dalam bentuk yang lain, mungkin juga akan turun. Itu aja mungkin. Jadi kita ngikuti tren global, bahwa di sana pun, baik yang besar maupun yang kecil, sedang flight to quality menuju safe haven, yaitu emas. Oke, kalau dari Bu Putu mungkin sedikit kesimpulan. Oke, jadi tadi sudah disampaikan bahwa emas trennya memang seperti itu, memiliki kecenderungan naik, kemudian dia juga sangat kebal terhadap inflasi, bersifat sangat liquid, begitu ya. Dan yang pasti untuk memitigasi resiko teman-teman ini, untuk keamanan, pastikan berbelanjanya di mana. Berbelanjanya di tempat yang memang sudah dapat dipercaya, begitu. Lalu simpan emasnya baik-baik di tempat yang juga memang aman buat kita semua untuk kebaikan kita bersama. Dan jangan menunda waktu berinvestasi. Karena hidup itu penuh dengan pilihan pasti, tapi ketika kita memiliki sebuah tujuan untuk masa depan, maka saat itulah kita harus berinvestasi. Investasinya dalam bentuk apa? Yaitu dalam bentuk emas. Mulailah dari sekarang. Begitu. Oke, siap. Wah, ini topik yang sangat menarik sekali untuk hari ini ya, karena hampir seluruh pesertanya juga menanyakan di grup chat dan mereka penasaran bagaimana sih kita harus berinvestasi di masa pandemi COVID ini. Terima kasih banyak Pak Rudi dan Bu Putu untuk waktunya di sore hari ini di bincang online suara.com, dan juga terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung dan sudah mendaftar langsung di live Zoom-nya suara.com di bincang online. Oke. Terima kasih banyak untuk waktunya sore hari ini. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.